Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 557. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Atau gedung harta karun itu berdiri dan berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Bagaimanapun, Qin Chen adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen. Dan Kaisar Qin Chen juga merupakan penatua kehormatan dari Wan Baolou. Qin Chen tertawa, "Semuanya, jangan khawatir. Tuan muda ini tidak akan melakukan apapun kepada siapapun. Tuan muda ini bahkan telah mengembalikan Kaisar Wusang dan Kaisar Tubuh Emas." Apa? Kaisar Wusang dan Kaisar Tubuh Emas telah dibebaskan? Mendengar ini semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Keduanya adalah anggota berpangkat tinggi dari Kekaisaran Song Yuan. Apakah Qin Chen akan benar-benar membebaskan mereka berdua? Keluhan itu antara saya dan Peng Xiaoyu. Itu tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Song Yuan. Selain itu saya percaya bahwa kebanyakan orang di Kekaisaran Song Yuan tidak mengetahui tentang Peng Xiaoyu dan Istana Berkabut yang berkolusi. Oleh karena itu, pemuda ini secara alami tidak akan dengan mudah membunuh ahli teratas di daratan manapun. Tapi, karena Istana Berkabut berkolusi dengan iblis alien, tuan muda ini akan bergabung dengan Tanah Suci Darah untuk membentuk aliansi. Tujuannya adalah untuk menaklukkan Istana Berkabut dan melawan iblis alien, kata Qin Chen. Bukankah ini sama dengan yang dilakukan Peng Xiaoyu juga Yan Guan sebelumnya? Ada suara diskusi dari kerumunan. Apakah ini untuk memaksa mereka bergabung di dalam aliansi? Jangan khawatir, aliansi yang akan didirikan oleh kota Tianlei dan Tanah Suci Darah tidak akan mengancammu. Kamu tidak perlu menyetujuinya sekarang. Kamu boleh kembali kepada kekuatan masing-masing. Kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Terutama Wan Baolou dan pasukan lainnya pasti membutuhkan persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang, semua orang bisa kembali dan Tanah Suci Darah tidak akan lagi menghalangimu, kata Qin Chen. Ketika Qin Chen mengatakan ini, semua orang terkejut. Apakah ada hal yang begitu baik? Itu benar, tepat ketika semua orang akan pergi, Qin Chen tiba-tiba menyebutkan beberapa sekte. Semua ahli dari sekte-sekte yang Qin Chen sebutkan memiliki ekspresi yang berubah. Karena Qin Chen mengatakan bahwa kekuatan yang dilaporkan adalah semua kekuatan yang menanggapi Yan Guan dan setuju untuk menaklukkan kota Tianlei sebelumnya. Mengingat kejadian sebelumnya, Anda harus meninggalkan jejak jiwa di Tanah Suci Darah sebelum Anda dapat pergi, kata Qin Chen dengan dingin. Tuan Qin, apa maksudmu? Tidak mungkin meninggalkan bekas jiwa. Orang-orang dari kekuatan ini ekspresinya berubah satu demi satu dan berseru dengan marah. Membiarkan mereka meninggalkan bekas jiwa mereka. Bukankah itu artinya hidup dan mati mereka akan dikendalikan oleh Tanah Suci Darah? Apa maksudku? Ini sangat sederhana. Anda meninggalkan bekas jiwa atau mati, kata Qin Chen. Dia menus dingin. Seketika aura yang menakutkan langsung keluar dari tubuh Qin Chen dan menyebar. Seketika banyak ahli dari kekuatan ini tiba-tiba mendengus dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Semua menatap Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini mereka memahami kesenjangan kekuatan antara diri mereka dan Qin Chen. Mereka juga dapat dianggap sebagai penguasa dari kekuatan teratas di daratan. Setiap basis kultivasi berada di puncak tahap akhir Martial Emperor. Tetapi di depan Qin Chen, mereka hampir seperti semut. Orang-orang ini menanggapi ajakan Yan Guan sebelumnya. Jelas mereka telah berkolusi dengan Yan Guan dan Kekaisaran Song Yuan sejak lama. Dan mereka bahkan mungkin merupakan kekuatan yang secara diam-diam dikendalikan oleh Istana Penegak Hukum. Qin Chen tidak akan membunuh mereka semua. Tetapi dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hanya jika mereka meninggalkan bekas jiwa mereka, mereka dapat pergi dengan selamat. Ahli dari kekuatan-kekuatan ini juga memahami bahwa tidak mungkin pergi jika mereka tidak setuju. Pada akhirnya mereka hanya bisa setuju satu persatu.
Setengah hari kemudian, semua kekuatan yang tinggal di Tanah Suci Darah telah pergi satu demi satu. Dan pada saat yang sama, semua yang terjadi di Tanah Suci Darah menyebar di seluruh daratan. Berita menyebar, seluruh benua menjadi gempar. Semua kekuatan terkejut. Berita dari Tanah Suci Darah mengejutkan semua orang di benua. Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner bekerja sama untuk membunuh Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Tanah Suci Darah hampir dikuasai oleh istana berkabut dalam 200 tahun terakhir ini. Hilangnya Puqian Kun tahun itu disebabkan oleh kolusi dan pengkhianat dari Tanah Suci Darah. Dan juga ada pusat kekuatan ranah semi alam suci yang berasal dari keluarga Yan, keturunan Yan Xiwen. Mendengar berita-berita ini, seluruh benua gempar. Dan penguasa kota Tianlei ternyata adalah Qin Chen dari Papi Lunpil. Dan dia adalah pewaris dari Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Berita itu keluar dan daratan benar-benar sensasional dan penuh kegemparan. Semua peristiwa besar yang terjadi di Tanah Suci Darah itu tersebar kemana-mana di daratan. Di lain sisi, pada saat ini Qin Chen, Puqian Kun dan Gu Junren telah tiba di tempat yang sangat misterius di ibu kota suci. Alasan mengapa Sangguan Sinner tidak membunuhku waktu itu adalah dia karena ingin mendapatkan rahasia tempat ini dariku, kata Puqian Kun. Dia melihat ke tempat rahasia yang diketahui oleh para petinggi Tanah Suci Darah, dan matanya menunjukkan keingintahuan yang kuat. Qin Chen melihat ke depan. Tempat ini terletak jauh di bawah markas Tanah Suci Darah. Dan apa yang muncul di depan Qin Chen adalah bagian yang sangat aneh. Di pintu masuk lorong terdapat gerbang batu yang sangat rumit. Di gerbang batu ada kekuatan darah yang sangat unik, yang terus berkedip, sangat misterius. "Pu tua, kemana arah tempat ini?" tanya Qin Chen. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga adalah sesepuh kehormatan Tanah Suci Darah. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. "Saya juga tidak tahu kemana tujuan tempat ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh presiden masa lalu dari Tanah Suci Darah. Dan hanya presiden dari Tanah Suci Darah yang dapat mengetahui tempat ini," kata Puqian Kun. Faktanya, selain presiden sebelumnya, orang lain di Tanah Suci Darah dan orang luar bahkan tidak mengetahui tempat ini. Jadi, mengapa mereka harus sengaja menjaganya? Qin Chen mengangguk. Tapi mengapa Sangguan Sinner dan iblis alien itu sangat ingin tahu tentang tempat ini? Tidak, mungkinkah disinilah letak asal-usul langit dan bumi? Sial, jika demikian, bukankah mereka sudah mengetahuinya? Ya, kalau tidak, mengapa Sangguan Sinner harus memutar otak untuk mengetahui lokasi tempat ini dan ingin memasukinya? Namun, jika ini benar-benar asal-usul langit dan bumi, bagaimana Sangguan Sinner tahu? Segala macam keraguan membuat Qin Chen bingung, dan dia tidak bisa mengerti. Selanjutnya, tangan Puqian Kun ditempelkan di gerbang batu. Seketika kekuatan aneh menyebar dan menyelimuti seluruh gerbang batu. Segera gerbang batu terbuka. Lorong seperti pusaran air perlahan muncul. Kemudian Puqian Kun memimpin Qin Chen dan Gu Junren dan langsung memasuki pusaran air itu. Begitu mereka memasuki pusaran air, Qin Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah datang ke tempat yang sangat aneh. Di sekitarnya ada aliran darah, dan aliran darah ini mengandung kekuatan penghancur. Qin Chen kemudian menyadari bahwa ini adalah kekuatan lautan darah. Setelah tidak tahu berapa lama, mereka tiba-tiba mendarat di atas platform batu. Platform batu ini ditempatkan di Laut Dewa Darah. Qin Chen dan yang lainnya berada di platform batu ini. Kekuatan Laut Dewa Darah di sekitarnya berada di bawah perisai cahaya dan tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Qin Chen melihat ke platform batu. Tidak ada apa-apa di platform batu. Asal-usul langit dan bumi juga tidak ada. Tapi, jika di sini tidak ada apa-apa, mengapa semua presiden dari Tanah Suci Darah harus menjaga tempat ini? Apa? Tiba-tiba Qin Chen melihat ke sudut platform batu. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sedikit aneh. "Tuan, ada masalah dengan tempat ini," kata Gu Junren. Dia kemudian berjalan maju. Tangannya kemudian dijentikan. Tiba-tiba kehampaan di depannya beriak. Dan sebuah gerbang tak terlihat muncul. Gerbang ini memancarkan aura yang luas, mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya. "Tempat ini,"
Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya saat bingung, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Dan sesaat kemudian kucing hitam besar itu langsung muncul di sana. "Kucing hitam besar, apakah kamu tahu tempat apa ini?" kata Qin Chen. Mengapa dia melupakan kucing hitam besar itu? Kucing hitam besar itu mungkin mengetahui sesuatu. "Mengapa kamu ada di sini?" kata kucing hitam besar itu. Dia berwajah berat. "Mengapa? Apakah ada masalah?" kata Qin Chen. Dia merutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kucing hitam besar itu begitu serius. "Aku khawatir kamu dalam masalah," kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. "Dalam masalah? Kucing hitam besar, apa maksudmu?" kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen sangat bingung, entah itu larangan gerbang batu, atau gerbang formasi, dan atau platform batu di sini. Itu tidak sama sekali dibangun oleh tanah suci darah. Tempat ini kemungkinan besar dibangun oleh ahli teratas dari tanah suci darah di zaman kuno. "Jika saya tidak salah, di sini seharusnya ada ruang khusus, yaitu pintu masuk ke alam yang lebih tinggi," kata kucing hitam besar itu. "Alam yang lebih tinggi?" Qin Chen terkejut. "Maksudmu surga?" Ahli kuno Gu Junren di samping juga terkejut. "Entahlah, tapi gerbang dan aura ini memang pintu masuk ke alam yang lebih tinggi. Itu mungkin surga, atau mungkin bukan," kata kucing hitam besar itu. Dia menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah ada alam lain yang lebih tinggi dari alam surga?" kata Qin Chen. "Pintu masuk ini meskipun Kaisar tidak tahu kemana arahnya, tetapi dari napasnya, itu pasti merupakan alam yang jauh melampaui benua Tianwu, dan bahkan lebih menakutkan daripada benua iblis alien. Itu mungkin surga, tetapi itu juga mungkin alam yang lain. Tetapi napas yang keluar di sini jauh lebih lemah daripada surga. Itu mungkin bukan surga, tapi alam lainnya," kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Dia menatap gerbang di depannya dengan hati-hati, dan kemudian dia bergumam di dalam hatinya. "Luar biasa, ada pintu masuk antar alam di sini. Ini sangat aneh. Gerbang antar alam tidak mungkin muncul. Begitu muncul, itu seringkali diciptakan oleh orang-orang yang berkuasa, misalnya seperti Lord of the Abyss." "Tuan, saya sepertinya tahu tempat apa ini," kata Gu Junren. Dia tiba-tiba berbicara. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Seketika mendengar itu, semua orang memandang Gu Junren. Gu Junren tidak segera menjelaskan, tetapi dia berkata kepada Qin Chen, "Tuan, tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa bawahan berada di benua Tianwu, meskipun bawahan telah mencapai alam suci?" "Ya, mengapa?" Qin Chen merutkan kening. Dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Perlu dicatat bahwa ketika seorang ahli menerobos alam suci, dia dapat menembus kehampaan dan memasuki surga. "Ya, Tuan, sebenarnya bukan karena bawahan sengaja untuk tinggal di benua Tianwu dan tidak pergi ke surga, tetapi karena setelah menembus alam suci, bawahan tidak dapat menembus kehampaan. Tidak hanya bawahan, banyak ahli manusia yang telah menerobos alam suci. Mereka semua tidak dapat menembus kehampaan untuk pergi ke surga," kata Gu Junren. Dia berkata dengan perlahan. "Apa?" Qin Chen terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti menerobos alam suci dan menembus kehampaan dengan paksa adalah palsu? Qin Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. "Mustahil. Jika kamu menerobos ke ranah alam suci, kamu dapat menembus kehampaan. Ini karena dao surgawi dari benua Tianwu tidak dapat menanggung terlalu banyak ahli di ranah alam suci. Dan begitu seseorang menerobos alam suci, dia dapat merasakan jejak hukum asal-usul. Anda kemudian akan ditarik oleh kekuatan surga. Bagaimana mungkin tidak bisa menembus kehampaan dengan paksa?" kata kucing hitam besar. "Tuan kucing, bawahan tidak berbicara omong kosong. Tetapi faktanya pendahulu Tuan kucing itu benar. Sebelum zaman kuno, para ahli dapat menembus kehampaan dengan menerobos alam suci. Tetapi untuk beberapa alasan. Setelah berakhirnya zaman kuno, di benua Tianwu, suatu hari tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat dan seluruh benua bergemuruh. Pada saat itu semua yang kuat di benua merasakan keterkejutan ini. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah kejadian itu, beberapa ahli di benua Tianwu yang telah menerobos alam suci
tidak dapat menembus kehampaan, dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan pemanggilan surga. Kata Gu Junren. Apa? Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Setelah seluruh benua terguncang oleh gempa, semua ahli di ranah alam suci tidak dapat menembus kehampaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bawahan juga menerobos alam suci setelah guncangan itu. Secara alami, bawahan dan yang lainnya tidak bisa menembus kekosongan dengan paksa, dan semuanya hanya bisa tinggal di benua Tianwu. Kata Gu Junren. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.